Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu dan sahabat Metri semuanya. Kita lanjutkan pembuatan aplikasi kita. Sekarang kita akan menyusun komponen di screen melukis dan sekaligus menyusun bloknya. Ketika kita berada di home bermain, kemudian kita klik image membuat whiteboard ini, maka akan diarahkan menuju ke screen melukis. Karena itu kita cek dulu screen-nya sudah ada apa belum. Ini sudah ada tulisannya barangkali, tapi screen-nya nggak ada. Jadi ini kita buat dulu screen melukis. Ini sudah ada ya ini ya. Jadi ini yang satu itu kosong ini. Coba yang kosong itu yang satunya kosong ini. Ini kita hilangkan dulu. Kemudian orientasinya kita setting pada landscape. Kemudian kita masukkan komponen horizontal arrangement. Horizontal arrangement adalah komponen untuk menggrouping yang mana komponen-komponen di dalamnya disejajarkan secara mendatar. Kemudian ini kita setting height-nya dan width-nya fill parent. Kemudian kita setting dulu di screen-nya line horizontal center, kemudian line vertikalnya juga center. Kemudian di dalam horizontal arrangement ini kita masukkan vertical arrangement 1, 2, 3. Pada horizontal arrangement kita setting center, ini juga center. Kemudian kita beri nilai height-nya fill parent semuanya. Dan width-nya ini 18%. Ini juga 18%. Ini fill parent. Kemudian kita menyusun komponen di sini. Di sini nanti kita buat tombol paling atas untuk menuju ke home. Kemudian di sini nanti ada button, beberapa button yang menampilkan warna, beberapa warna yang nantinya kita gunakan warna itu ketika kita menulis di sini. Ketika kita memilih warna merah, maka tulisannya akan berwarna merah. Begitu juga untuk warna-warna yang lain. Kemudian di sini kita masukkan button.
Kita setting height-nya 13, kemudian width-nya 8, tag-nya kita hapus saja, kemudian shape-nya rounded ya. Nah, kemudian di sini ini supaya komponen di sini agak ke kanan, ini width-nya kita kurangi dulu ya. Nah, biar di sini nampak ya, nanti kita kembalikan. Kemudian ini biar ke tengah, tadi belum disetting line horizontalnya center. Nah, di sini. Kemudian kita masukkan spasi. Spasi. Kemudian height-nya 4%. Kemudian kita masukkan horizontal arrangement. Server error. Ada pemberitahuan server error. Mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Kita lanjutkan terus. Kemudian kita masukkan horizontal arrangement. Horizontal arrangement untuk height-nya 13. Kemudian width-nya otomatis ya, otomatis. Kemudian di dalamnya ini kita masukkan button. Kita setting pada center dulu. Kemudian untuk button ini height-nya 12 dan width-nya 6%. 6%. Coba ini kita buat width-nya bit parent dulu. Nah, kemudian teksnya kita hapus saja. Mana teksnya untuk button ya? Untuk button tagnya kita hapus. Kemudian kita beri, oh ini kita gandakan. Kemudian kita beri spasi di tengahnya. Kita beri nilai width-nya 1 saja, biar ada jarak. Nah, kemudian kita rename. Ini nanti untuk
button warna merah ya. Button warna merah. Titik merah. Kemudian ini button magenta. Magenta. Ini spasi 2. Kemudian untuk ukurannya, tadi sudah ya ukurannya 12 dan 6. Kemudian background-nya merah ini. Atau kita buat nanti saja. Ini kita susun dulu komponennya. Kita duplicate. Ini kita beri nilai 3. Ini spasi 3 ya. Kemudian lebih cepatnya ini kita copy saja di ini horizontal arrangement-nya, duplicate. Ini juga kita duplicate. Kita duplicate lagi. Horizontal arrangement mana tadi? Magenta. Oh ini tidak tercopy semuanya ini. Coba saya anu dulu. Ah, bukan. Sebetulnya ini. Nah, yang kita copy. Maaf salah. Bukan ini, kita duplicate. Nah, ini juga kita duplicate. Ini supaya bisa di scroll ya, di screen kita setting scrollable. Ini biar nanti bisa ke atas ini. Ada berapa warna? 1, 2, 3, 4. Ada 10 warna, jadi kita duplicate lagi. Duplicate. Oh, salah ini. Kita menduplicate yang ini, bukan vertical arrangement-nya. Ini berarti hasil copy nih ya. Kita hapus nih. Kita hapus.
1, 2, 3, baru 3 ya. Nah, ini di mana ini? Coba kita hapus. Jadi di dalam horizontal arrangement ini ada 3 komponen ya. Ini 3 komponen. Coba ini kita duplicate. Nah, 1, 2, 3, 4 kurang 1. Duplicate. Nah. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini kita kasih spasinya yang bawah. Ini spasinya yang paling bawah 9%. Nah, sekarang supaya namanya tidak panjang, kita rename. Vertical arrangement 1, horizontal arrangement 2, horizontal arrangement 3 ini ya. Horizontal arrangement 3. Kemudian horizontal ini spasinya di mana nih? Horizontal arrangement 4. Kemudian horizontal arrangement 5. Ini panjang nih, karena ini hasil copy jadi namanya panjang. Ini horizontal arrangement 5 ya. Tuh. Kemudian 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 pas. Nah, cukup. Ini 2. Kemudian ini 3. 4, 5, ini 6. 6. Nah, kemudian untuk spasi tidak perlu di rename juga nggak apa-apa, masalahnya tidak dikonfigurasi. Ya cukup. Kemudian kita beri warnanya. Untuk button kita rename.
ini merah, ini magenta, ini merah, magenta, sian ya. Ini sian. Kemudian ini lime. Lime. Kemudian yang ini hijau. Hijau. Kemudian yang ini oranye. Kemudian yang ini kuning. Kuning. Kemudian yang ini biru. Biru. Nah, kita cek lagi. Spasi 1, spasi 2, spasi 3. Ini spasi 4 ya. Spasi 4. Ini spasi 5. Spasi 6. Spasi 7. Spasi 8. Spasi 9. Spasi 10. Ini button mana ini? 1, 2, 3, 4. 1, 2. Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini belum di biru. Oh, masih ada lagi ya. Ini ungu. Button ungu. Kemudian yang ini button abu-abu. Abu-abu. Kemudian kita sesuaikan dengan namanya. Ini merah. Merah. Background-nya merah. Red. Kemudian ini magenta.
magenta. Magenta. Ini pink ini ya. Coba nanti kita lihat ya. Kita lihat kodenya. Kemudian ini cyan. Ini cyan. Kemudian ini lime. Ini hijau. Ini oranye. Ini. Ini kuning. Biru. Ungu. Abu-abu. Abu-abu itu grey ya. Ini spasinya kita rename biar pendek. Ini spasi 10. Spasi 11. Cukup. Ini umpama kita setting pada oval juga bisa. Oval. Biar lebih menarik. Kemudian ini ikonnya kita beri home ya. Barangkali sudah dimasukkan di sini. Home ini ada. Nah, kemudian buttonnya di rename menjadi button home. Cukup. Kemudian tadi warnanya
default ya, hitam. Nah, sudah cukup ini untuk yang di sini. Kemudian ini width-nya kita kembalikan ke fill parent. Nah, sekarang kita menyusun komponen di sebelah sini. Jadi ini bisa di-scroll ini ya, bisa di-scroll. Karena kalau tidak kita setting scrollable nanti komponen-komponennya kadang nggak bisa sulit kita tempatkan karena sudah penuh. Kemudian kita masukkan di sini spasi dulu. Spasi. Spasi ini di ya. Coba untuk yang di vertical arrangement 2 dulu. Vertical arrangement 2 di sini kita masukkan hanya satu komponen yaitu canvas. Kita masukkan canvas ya. Canvas. Canvas itu di drawing and animation. Kita masukkan di sini. Jadi kita setting head dan width-nya fill parent. Nah, untuk ini tadi sepertinya sudah diatur. Oh belum ya, ini diatur center, ini juga center. Nah, cukup. Sekarang kita ke komponen vertical arrangement 3. Di sini ada spasi. Nah, kemudian ini kita setting ke center dulu untuk line horizontalnya. Nah, di sini spasi kita beri nilai 5. Kemudian kita masukkan image. Image ini kita beri nilai width-nya 20, kemudian width-nya 15%. Kemudian picture-nya ini sepertinya dulu pernah kita masukkan kamera ini ya, kamera. Nah, setelah itu kita masukkan label simpan, tag-nya simpan untuk memberi keterangan image yang di atasnya itu. Simpan. Ini warnanya kita buat putih ya, karena ini nanti background-nya kita buat hitam, default-nya. Atau nanti saja kita lihat hasilnya bagaimana. Kemudian kita masukkan spasi lagi. Spasi. X-nya 13. Kemudian
Kita masukkan lagi image ya. Image X-nya 30. Maaf, ini bukan di sini. Tadi saya nggak lihat. Nah, 30 kemudian untuk width-nya 10%. Ini kita masukkan image-nya penghapus. Nah, ini nanti biar ketika diklik ada reaksi, maka ini kita aktifkan, kita centang clickable-nya, termasuk ini tadi. Kita centang. Kemudian di bawah penghapus kita beri spasi lagi. Kita beri spasi. X-nya 13. Kemudian kita berikan slider. Kalau lebih mudahnya kita tulis di sini slider. Nah ini. Slider ini width-nya fill parent ya. Ini di mana nih kok? Ya. Width-nya fill parent. Kemudian untuk nilai maksimumnya ini kita buat 5 saja. Kemudian yang min value 1. Jadi nanti biar nggak terlalu tebal ya. Kemudian untuk color right-nya, color left-nya default saja. Untuk color right-nya kita setting pada yellow. Nah, kemudian ini kita beri keterangan. Ini nanti merupakan ketebalan garis ya. Ketika thumb ini kita geser ke kiri, maka semakin tipis. Kemudian ketika kita geser ke kanan, semakin tebal garisnya. Garis yang kita gunakan di sini untuk menulis atau untuk menggambar. Kita beri label dengan teks tebal garis. Tebal garis. Nah, cukup. Kemudian kita masukkan notifier ya. Jadi ini nanti kita gunakan untuk notifikasi ketika kita menyimpan hasil gambar atau kita ya terutama untuk ini untuk menyimpan hasil gambar. Kita masukkan notifier spinner notifier ini. Kemudian kita masukkan clock.
Nah, cukup untuk notifier, propertinya default saja semua. Kemudian yang clock juga default ya, default. Untuk penyusunan komponen sudah cukup. Selanjutnya kita membuat bloknya. Kita buat bloknya mulai dari kita menampilkan screen. Ketika screen melukis tampil, when screen melukis inisialis, maka kanvas kita bersihkan. Barangkali ada apa itu tulisan yang atau ada apa enggak, tulisan atau gambar yang masih, maka di sini ketika screen tampil dibersihkan. Jadi call canvas 1 clear. Jadi ke kanvas ini. Cukup. Kemudian kita beri aksi dari setiap tombol. Kita mulai dari tombol merah ya. Ketika tombol merah diklik, button merah diklik, maka kanvas itu disetting tulisannya itu berwarna merah. Maka di sini kanvas pen color. Ada properti ya. Set kanvas 1 pen color. Sebetulnya kita bisa mengambil acak dari sini, kemudian kita rubah ininya. Di sini ada beberapa pilihan pen color ya ini. Nah, ini berubah. Kemudian kita lihat dulu color. Nah, kita pakai ini saja. Jadi kita menggunakan kode warna atau RGB. Karena kalau kita langsung memilih di sini kadang tidak tepat ya, tidak tepat. Maka di sini kita menggunakan RGB-nya saja. Kalau merah itu RGB-nya ini ya 255R terus 00. Kemudian untuk button yang lain kita duplikat saja. Ada berapa tadi? 10 ya. Ada 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Kemudian kita edit. Merah, kemudian apa tadi? Magenta ya. Magenta. Kemudian cyan. Lime. Hijau. Oranye. Kemudian biru. Biru, ungu. Kemudian abu-abu. Abu-abu. Ada yang ketinggalan satu. Ungu, abu-abu. Coba. Merah. Merah, magenta, cyan, lime, hijau, kemudian oranye, biru, ungu, abu-abu. Berarti kelebihan satu ya. 1, 2, kita hapus. Maaf. Hapus, delete. 1, 2, 3, 4. Coba kita sambil kita mengedit ya, merah ini, kemudian RGB-nya untuk magenta itu 255, kemudian 0, ini 255. Kemudian untuk cyan ini 0. Kemudian ini 255. Kemudian untuk lime itu ini 0. Ini 255. Ini juga 0. Kemudian hijau di sini 0. Kemudian ini 128, ini 0. Kemudian untuk oranye Untuk oranye 255, 0, ini 255. Kemudian yang biru 0, 0, 0, 0, ini 255. Untuk ungu 128, ini 0, ini 128. Kemudian yang abu-abu terakhir 128, ini 128 semua ini untuk yang abu-abu. Nah, ini sudah cukup. Ini jadi warnanya nanti tidak sampai apa? Jadi sesuai dengan kodenya ini. Jadi ketika kita
RGB-nya ini 25500, maka betul-betul merah, tidak keliru. Itu. Kemudian untuk selanjutnya masih bloknya belum selesai. Kemudian kita buat ketika kanvas itu diseret, ya, when kanvas satu drag kanvas, lihat ini, maka set kanvas satu, set kanvas satu, ini saja, nanti dipilih di sini. Ini line width nih. Nah, kemudian slider, nah ini slider thumb position. Ini kita ambil ini saja dulu, kita pilih di sini. Jadi ini artinya nanti waktu menggambar ketebalannya itu, ketebalan garis itu kita menggunakan settingan dari posisi thumb. Jadi kalau posisinya semakin ke kanan berarti semakin tebal. Ketika posisinya semakin ke kiri maka semakin tipis begitu. Nih, kemudian kita akan menggambar garis ya. Jadi kita ke kanvas. Jadi di sini di kanvas ini kita bisa menggambar garis, bisa menggambar apa itu lingkaran, bisa menggambar shape atau bentuk. Get X, sudah. Jadi get prep X yang get ya. Kurang ini kita kemudian kita duplikat saja. Ini kurang X. Ini kurang Z. Nah, kemudian
kita masih ada lagi, kita ketika kanvas ini disentuh, sini, atau tersentuh ini, maka kalau ini untuk garis, ini untuk, nah sebentar, kita, nah ini untuk menggambar lingkaran ini. Kita beri nilai untuk X dan Y-nya. Get Y, get X, kemudian radiusnya kita beri nilai, misalnya untuk agar lebih besar ya, agak besar nggak kekecilan, ini misalnya 40 maksudnya 40 pixel ya radiusnya, bukan senti. Kemudian untuk fill-nya ini kita atur pada false saja biar nanti di dalamnya tidak ada warnanya, jadi hanya di bagian tepi saja. Nah, kalau ingin ada warnanya di dalamnya, jadi kalau garisnya hitam nanti di dalamnya itu juga hitam, nah, maka ini kita setting pada true. Nah, kemudian kita ke image simpan ya tadi, untuk image simpan karena kita juga perlu menyimpan hasil tulisan kita atau lukisan kita. IMG simpan. Ini apa ini? Ini barangkali tadi belum di rename ya. Coba saya lihat IMG 1. IMG 1. Betul, belum di rename. Maka kita rename IMG simpan. Nah, kemudian kita ke blognya IMG ini. Ketika button IMG simpan diklik, maka kita akan menyimpan hasil tulisan atau lukisan kita. Jadi ke kontrol, ini coba ini read but ignore reset, kemudian kanvas, ke kanvas, Shift S, ini Shift S, kemudian file name, kita ke tag, kemudian join, kemudian ke clock-nya. Ini nanti
nama dari filenya, kita tulis gambar gitu saja. Kemudian ke clock, format date. Ini. Kemudian masih di clock, call clock. Ini. Nah, kemudian kita beri notifikasi setelah gambar berhasil disimpan, kita beri notifikasi. Ini. Kemudian teks kita duplikat sini saja. Kita beri notifikasi hasil karyamu telah tersimpan. Hasil karyamu telah tersimpan. Kemudian IMG hapus ya. Mungkin ini ya. Jadi kita rename dulu. Untuk penghapusnya ini IMG hapus. IMG hapus. Tapi ini saya menggunakan yang long click, jadi klik panjang. Ketika IMG hapus diklik panjang, maka call canvas 1 clear. Atau kita sini. Canvas. Mana tadi canvas? Ini. Call canvas 1 clear. Ini. Nah, jadi ketika penghapusnya nanti diklik panjang, maka kanvas akan bersih, terhapus. Kemudian satu lagi untuk button home, untuk mengarah ke screen home, ketika button home itu diklik maka diarahkan ke screen home, yaitu screen home bermain ya. Open another screen. Open another screen. Kemudian teksnya screen home bermain. SC home bermain. Nah, sudah cukup untuk penyusunan komponen dan blok
yang ada di screen melukis. Untuk mengetesnya mungkin di sesi berikutnya saja, biar durasinya tidak terlalu panjang ya. Bagi Bapak Ibu silahkan menyimak, kemudian jika ada pertanyaan, ada yang kurang jelas silahkan komen di kolom komentar atau bertanya di grup diskusi. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.